Kami akan tunjukkan padamu bagaimana cara membuat hologram ponsel pintarmu sendiri. Yang dibutuhkan adalah penggaris, pisau lipat atau pisau tajam, ponsel, beberapa kertas bergaris, gunting, beberapa selotip, kotak CD, pensil, dan penguasaan dari orang dewasa. Langkah pertama adalah menajamkan pensilmu. Kemudian gunakan penggaris dan kertas bergaris dan buat 4 bentuk sesuatu yang kita sebut belah ketupat. Belah ketupat pada dasarnya adalah segitiga dengan bagian atas yang terpotong. Jadi yang harus kamu lakukan adalah membayangkan bahwa kamu sedang membuat segitiga yang besar. Lebarnya 6 cm dan tingginya 4 cm. Tapi potong ujungnya setengah sentimeter. Yang menyisakan puncak persegi kecil untukmu. Pastikan kamu melakukan bagian ini dengan hati-hati, karena kamu akan membuat bentuk piramid, dan masing-masing sisi ukurannya harus persis sama. Setelah kalian menggambar 4 bentuk model ini, potong kertasnya agar lebih mudah. Kemudian potong masing-masing bentuknya. Pastikan kamu melakukannya dengan hati-hati. Begitu selesai, keluarkan kotak CD-nya dan lepaskan lapisan depan plastik beningnya. Kamu tidak akan membutuhkan bagian dalamnya. Ambil modelnya dan jiplak dengan hati-hati di sekelilingnya. Tekan dengan kuat menggunakan pensilmu. Kalau kamu lihat gambar di plastiknya tidak tergambar dengan benar menggunakan pensil, kamu bisa gunakan spidol permanen. Namun, pensil adalah yang terbaik karena dia tidak meninggalkan banyak jejak di plastiknya. Sebelum melanjutkan, kamu akan merasa lebih terbantu jika kamu melepaskan sisi dari kotak plastik CD-mu. Kalau kamu tidak bisa, kamu bisa minta orang dewasa untuk membantumu. Sekarang kita sampai di bagian yang sulit. Minta bantuan orang dewasa untuk membantumu memotong bentuk belah ketupatmu. Plastik pada kotak CD sangat tebal, jadi ini mungkin butuh waktu. Tapi pastikan kamu melakukannya dengan hati-hati dan sangat perlahan. Karena kamu tidak ingin mematahkan plastiknya. Potong 4 bentuk plastikmu, dan kamu siap melanjutkannya. Letakkan semuanya di atas meja, ambil selotipnya, dan gunakan potongan kecil untuk menyatukan masing-masing sisinya. Lakukan satu persatu, sehingga kamu bisa memastikan mereka menempel dengan lurus. Yang harus kamu lakukan sekarang adalah merakit bentuk piramidanya. Jadi tempatkan masing-masing tepinya lurus berdampingan satu sama lain. Lipat potongannya hingga kamu bisa pastikan bentuk yang berfungsi dari setiap sisi dan tempelkan selotipnya dengan kuat. Ulangi proses ini untuk masing-masing sisi yang tersisa. Setelah semuanya menempel bersama, piramidnya seharusnya sudah cukup kuat. Kalau kamu merasa ini perlu sedikit diperkuat, kamu bisa menambahkan selotipnya lebih banyak lagi. Untungnya, selotipnya tembus pandang, jadi itu sangat membantu dalam eksperimen kita. Kamu bisa gunakan lem daripada selotip, tapi kurasa itu malah sedikit aneh. Selesai membuat piramidnya, kamu siap melanjutkannya. Buka di internet dan cari video hologram. Banyak sekali di luar sana. Akan kami tambahkan beberapa link untukmu di kotak di bawah ini. Tempatkan piramidnya di atas ponselmu secara terbalik dan matikan lampunya. Kalau kamu melihatnya lebih dekat, kamu akan dapatkan hologrammu sendiri. Bagaimana ini bisa bekerja? Ya, ini sangat sederhana. Piramidanya merefleksikan gambar videonya kembali padamu.
Karena dia merefleksikan sisi yang sedikit berbeda pada saat yang bersamaan, kamu mendapatkan apa yang terlihat sebagai gambar 3 dimensi yang melayang di udara. Ini adalah cara yang baik untuk memanfaatkan barang-barang kecil yang tergeletak begitu saja di rumahmu. Tentu saja jika itu bukan kotak CD milikmu, kamu harus memintanya baik-baik terlebih dahulu. Kamu akan temukan banyak video berbeda di luar sana. Kami menemukan beberapa kehidupan laut, tentang bumi, orang yang menari, kami pikir ini terlihat sangat keren. Kami bahkan menemukan salah satu teman kami, Ned. Kalau kamu mengerjakan hal tersebut, kamu bahkan mungkin bisa membuat video hologrammu sendiri. Ini sangat luar biasa, eksperimen yang hebat untuk mengesankan teman-temanmu. Dan begitulah, itulah caranya untuk membuat hologram ponsel pintarmu sendiri. Terima kasih sudah menyaksikan, saya harap kamu menikmati eksperimennya. Kembali lagi untuk menyaksikan ilmu pengetahuan yang lebih menarik, berikan komen untuk kami di kotak di bawah ini. Dan jangan lupa subscribe di channel kami. Sampai jumpa lagi! Kita akan melihat beberapa peralatan untuk telur. Apa yang harus kita mulai untuk awal? Kenapa kita tidak mencoba pengatur waktu untuk telur? Kita lihat apa yang bisa dia lakukan. Ini sangat pintar. Begini cara kerjanya. Ketika kamu merebus telur, masukkan pengatur waktu telurnya ke dalam air bersamaan dengan telurnya. Dan mulailah memanaskan airnya. Saat airnya panas, pengatur waktu telurnya akan mulai berubah warna dari luar. Jika kita mempercepat rekamannya, kamu bisa lihat bahwa itu mulai memutih. Dengan bulatan merah di tengahnya yang semakin mengecil dan terus mengecil seiring lama pengatur waktunya ada di dalam air. Ini berguna sebagai indikator agar kamu tidak hanya tahu bahwa telurnya sedang dimasak, tapi seberapa matang telurnya, tergantung apa yang kamu sukai, yang keras, lembut, atau telur setengah matang. Dengan hanya lingkaran kecil berwarna merah di tengahnya, telur-telur ini seharusnya matang dengan sempurna. Sekarang mari kita keluarkan mereka dari panas. Keluarkan telurnya dan letakkan di air dingin. Lakukan perlahan, kita tidak ingin memecahkannya. Dan masukkan pengatur waktunya di situ juga. Sekarang kita biarkan mereka menjadi dingin dan beralih ke pemisah telur. Dapatkan beberapa telur mentah, tempatkan di pemisah telur, dan cukup tarik pegangannya. Pisaunya mendorong ke cangkang dan memisahkannya, dan membiarkan kuning telurnya jatuh dari cangkangnya. Sederhana bukan? Peralatan yang luar biasa. Sekarang kita coba ekstraktor telur. Ayo kita kembali ke telur rebus kita. Setelah beberapa menit seharusnya telurnya sudah menjadi dingin dengan baik. Keluarkan telurnya dari air dan keringkan dari air.
kamu akan menemukan tonjolan kecil di dasar ekstraktornya. Putar telurnya ke atas dan ke bawah bagian yang runcingnya, pukulkan pada titik itu beberapa kali sampai memecahkan cangkang telurnya. Taruh telurnya di pemisah telur, taruh pompa udara di atasnya, dan tekan dengan kuat. Sekarang tidak terjadi apapun. Kenapa kita tidak membuat lubang lagi di cangkangnya dengan mengetukkannya di meja? Dan gunakan titik di dasar ini untuk memecahkan telurnya. Dan coba lagi. Tidak. Seharusnya telurnya keluar dari cangkangnya. Yang ini gagal. Tidak apa-apa, mungkin yang selanjutnya akan lebih berhasil. Mari kita coba pengacak telur. Yang ini bagus, ini bahkan terlihat seperti telur raksasa. Yang harus kita lakukan adalah membuka tutup atasnya. Menuangkan telur yang kita pecahkan sebelumnya. Pasang kembali bagian atasnya. Lalu kocok. Bulatan kuning di dalamnya akan membantu mengacak-acak telurnya. Biarkan sebentar, kemudian buka tutupnya. Dan ini dia. Siap untuk dimasukkan ke dalam wajan. Saya suka yang satu ini. Sekarang mari kita coba. Kenapa kita tidak mencoba keduanya? Peralatan kecil ini sangat berguna untuk memisahkan kuning telur dari putih telurnya. Cukup retakan di bagian tepinya. Biarkan kuning telurnya jatuh di bagian sendoknya. Dan putih telurnya akan jatuh ke sampingnya. Yang satu ini sepertinya berfungsi dengan baik. Saya suka bagian kecil yang mereka berikan untukmu untuk membantumu memecahkan telurnya. Sekarang kita lihat bagaimana ikan pemisah kuning telurnya bekerja. Cukup meremas ikannya, tempatkan itu di salah satu kuning telurnya. Angkat, lalu peras. Akan saya tunjukkan dari jarak dekat. Yang ini bekerja menggunakan hisapan. Jadi ini dia. Ini hanya beberapa peralatan telur yang luar biasa. Saya harap kalian menyukai video ini. Jangan lupa kalian bisa melihat channel kami untuk ilmu pengetahuan yang lebih menarik. Dan tinggalkan komentar untuk kami tentang sesuatu yang ingin kamu lihat. Sampai jumpa. Ini adalah cara untuk membuat lensa makromu sendiri. Yang kamu butuhkan adalah pena laser, jepit rambut, ponsel dengan kamera, tang penjepit, dan beberapa selotip. Pertama, gunakan tang dengan hati-hati untuk mencabut ujung dari pena lasernya. Kamu akan lihat sesuatu yang terlihat seperti manik-manik kaca kecil di ujungnya. Ini sebenarnya adalah lensa yang sangat kecil. Ini yang memfokuskan laser pada pena lasermu, dan kita membutuhkannya untuk membuat lensa makro kita. Lalu bawa ponselmu. Balikan untuk melihat kameranya. Kemudian, jepit lensa dari pena lasernya menggunakan jepit rambut. Tempatkan lensanya langsung di depan kamera ponselmu. Gunakan selotip untuk menahan jepit rambutnya agar berada di tempatnya. Pastikan itu sudah kuat. Kemudian balikan kembali ponselnya dan buka kameranya. Kalau kamu melihat melalui lensanya, semuanya akan terlihat sangat kabur. Tapi disinilah bagian yang paling kerennya. Ambil sesuatu yang banyak detailnya. Untuk contoh, misalnya uang 10 pound sterling ini. Pegang kameranya lebih dekat dan lebih dekat lagi ke objeknya. Dan tiba-tiba kamu akan melihat semuanya fokus. Dengan menggunakan lensa dari pena laser, kamu sudah membuat lensa makro. Lensa makro memungkinkan kamera untuk bisa melihat sesuatu yang benar-benar dekat dan dengan detail yang sangat bagus. Jika kita memegang lensa sangat dekat ke uang kertas 10 pound sterling ini, kamu akan lihat bahwa pusaran pada uang sebenarnya terbuat dari banyak sekali kata 10. Kalau kamu memegangnya ke dekat matanya, maka kamu akan lihat ada banyak lingkaran. Kamu bisa mencoba banyak objek lain seperti uang koin 50 ini. Ini akan memungkinkanmu melihat lebih banyak detail. Kamu akan melihat ratusan goresan kecil di koin yang biasanya tidak bisa kamu lihat. Kenapa tidak menzoom kamera ponselmu? Ini akan memungkinkanmu untuk bisa melihat lebih dekat.
Saya suka trik ini, karena ini adalah cara yang hebat untuk menambahkan sesuatu yang sudah kamu miliki dan bahkan membuatnya lebih baik. Itulah yang kamu sebut hack. Kalau kamu suka mengambil foto dengan ponselmu sebanyak yang saya lakukan, ini akan memungkinkanmu untuk bisa mengambil banyak gambar baru yang keren yang biasanya tidak bisa kamu lihat. Ini beberapa gambar yang sudah saya ambil. Kamu bisa lihat detail yang sangat luar biasa. Lihatlah titik-titik kecil itu. Dan lihat sekrup berkarat ini. Kamu bisa melihat kerusakannya yang sangat kecil. Ini hebat bukan? Dan itulah caramu membuat lensa makromu sendiri. Hari ini saya akan tunjukkan padamu cara membuat elektromagnetmu sendiri. Ini adalah percobaan yang luar biasa dan salah satu yang saya pelajari pertama kali. Yang kamu butuhkan adalah kawat tembaga, magnet, beberapa benda logam, paku besi, dan baterai ukuran D. Langkah pertama adalah ambil kawat tembaga dan gulungkan di sekeliling paku dengan hati-hati. Dengan pola spiral, kamu mungkin membutuhkan orang dewasa untuk membantumu. Ini seharusnya terlihat sedikit seperti sekrup. Pastikan kawatnya melekat erat di sekitar paku besi. Ini adalah bagian yang sangat penting dari prosesnya. Dan pastikan kamu menyisakan 2 kawat yang sama panjang di kedua ujung. Lalu lingkarkan kawatnya untuk memastikan bahwa kamu mendapatkan kontak yang lebih baik dengan bateraimu. Kemudian sejajarkan kedua ujung kawat tembaga dengan baterai secara hati-hati. Satu di sisi positif dan satu di sisi negatif. Baterai akan menjadi sangat hangat selama percobaan ini, dan pastikan kamu bersama orang dewasa, atau mungkin ada sesuatu seperti handuk kecil untuk melindungi tanganmu. Putar baterai ke samping untuk menahan kawat pada tempatnya. Kemudian arahkan besinya di atas benda-benda logammu. Kamu akan lihat bahwa tiba-tiba, paku besinya telah berubah menjadi magnet. Bukankah itu hal paling keren yang pernah kamu lihat? Ini karena listrik yang mengalir melalui kawat tembaga telah mengalir ke paku besi dan membuatnya menjadi magnetis. Jika kita melepaskan kawat tembaga dari baterai, kamu akan melihat bahwa pakunya masih sedikit bersifat magnetis. Tapi tidak sebanyak beberapa saat yang lalu. Ini karena listriknya sudah tidak mengalir lagi ke logam. Kenapa tidak kamu lihat kamu masih bisa mengambil beberapa benda lainnya? Dan begitulah caranya kamu membuat elektromagnetmu sendiri di rumah.